Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pertidaksamaan rasional merupakan pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, sedangkan pertidaksamaan irasional merupakan pertidaksamaan dalam bentuk akar. Pertama, kita ke pertidaksamaan pecahan atau rasional terlebih dahulu. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Yang ketiga, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Yang keempat, meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan, kemudian menentukan tandanya. Dan yang kelima, menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita membahas beberapa contoh soal mengenai pertidaksamaan pecahan, alangkah lebih baik apabila kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pecahan dan bagaimana operasi pecahan. Di sini ada 3/2. 3/2 ini merupakan satu contoh dari bentuk pecahan karena terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Pembilang letaknya di atas, sehingga 3 itu sebagai pembilang. Dan penyebut letaknya di bawah, berarti penyebutnya 2. Kemudian ada 4/2. Ini pun bentuk pecahan, tetapi masih bisa disederhanakan karena 4/2 itu hasilnya adalah 2. 0/2. Ini juga merupakan contoh pecahan karena pembilangnya 0, penyebutnya 2. Tetapi kalau kita sederhanakan maka hasil akhirnya adalah 0. Nah, kalau kita balikan misalnya 2-nya sebagai pembilang sekarang, 0-nya sebagai penyebut, hasil akhirnya tidak terdefinisi. Coba aja cek menggunakan kalkulator, apakah 2 dibagi 0 itu hasilnya tidak ada? Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa penyebut, ini kan penyebut ya, tidak boleh sama dengan 0. Pembilang boleh gak? Boleh, karena hasilnya ada, yaitu 0. Sekarang kita ke operasi pecahan. 5/2 ditambah 3/2. Ini merupakan satu contoh soal dari penjumlahan pecahan. Kita ingat bahwa untuk menjumlahkan atau mengurangi pecahan, syaratnya penyebutnya harus sama. Dan ini kebetulan sudah sama. Penyebutnya sama-sama 2. Berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 3, 8. Penyebutnya 2. 8/2 masih bisa disederhanakan? Masih. Berarti hasilnya berapa nih? 4 ya. Yang kedua, 5/4 dikurangi 2/3. Nah, ini pengurangan pecahan. Tetapi lihat, penyebutnya kan beda ya. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, cara menyamakan penyebut boleh seperti ini. 4 dikali 3, 12. Nah, udah sama 12. Nah, setelah itu, 12 dibagi 4, 3. Dikali 5, 15. Dikurangi. 12 dibagi 3, 4. Dikali 2, 8. 15 kurangi 8 hasilnya 7. 7/12 berarti hasil akhirnya. Contoh soal yang ketiga, 5/4 ditambah 3. Nah, 3 ini bisa dijadikan pecahan karena bisa menjadi 3/1. Ini penyebutnya beda. Kita samakan penyebutnya, kalikan. 4 kali 1, 4. Berarti 4 bagi 4, 1. 1 kali 5, 5 simpan di sini. Ditambah 4 bagi 1, 4. Dikali 3, 12. Berarti 5 tambah 12, 17. Penyebutnya 4. Kemudian 5/4 dikali 3/2. Ini kan bisa langsung ya, kalau perkalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 3, 15. 4 kali 2, 8. Nah, sedangkan untuk pembagian 5/4 dibagi 3/2, kan boleh juga ditulis seperti ini ya. 5/4 dibagi 3/2. Nah, pembagian harus kita jadikan perkalian pecahan. Caranya kita balikan nih ya. Awalnya 3/2 menjadi 2/3. Nah, setelah menjadi perkalian kan gampang. Tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 2, 10. 4 kali 3, 12. Ini kan bisa disederhanakan ya. Menjadi 5/6. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari ada A, B, dan C. Kita mulai dari A, X kurangi 3 per X tambah 4 lebih besar dari 0. Nah, ini merupakan satu contoh soal dari pertidaksamaan pecahan yang paling sederhana. Kenapa disebut yang paling sederhana?
Cirinya hanya ada dua, ruas kanan sudah 0 dan ruas kiri sudah dalam bentuk pecahan biasa. Artinya hanya ada pembilang dan penyebut. Berarti kita ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mencari pembuat 0. Kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Dari pembilang terlebih dahulu, berarti tulis X kurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan awalnya negatif 3, pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Selanjutnya pembuat 0 dari penyebut. X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Karena awalnya positif 4, pindah ruas jadi negatif 4. Nah, untuk pembuat 0 penyebut, kita biasakan kasih ciri. Karena bulatan pada garis bilangan untuk titik penyebut nanti tidak boleh bulatan penuh, walaupun soalnya ada sama dengannya. Nah, kenapa tidak boleh bulatan penuh? Karena gini, kalau bulatan penuh kan berarti titik itu termasuk. Sedangkan titik negatif 4, kalau dimasukkan ke penyebut, ini kan negatif 4 tambah 4, 0. Penyebutnya jadi 0. Memangnya boleh penyebutnya 0? Kan tidak boleh, karena nanti hasilnya tidak terdefinisi. Berarti sekarang kita buat garis bilangan yang memuat negatif 4 dengan 3. Nah, karena negatif 4 lebih kecil dari 3, berarti negatif 4 di kiri dan bulatannya kosong. Di kanan, positif 3. Nah, selanjutnya kita tentukan ini daerah positif atau negatif. Kita ambil titik uji, dan yang paling mudah itu titik ujinya 0. Kita masukkan ke sini 0 kan? 0 kurangi 3, negatif 3. Berarti atas negatif. Bawah 0 tambah 4, 4 kan positif. Berarti di bawah positif. Atau boleh singkatnya seperti ini. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Simpan negatif di posisi 0. Ini kan posisi 0 di sini. Nah, negatif di situ. Selang-seling di sini positif, ke kiri positif. Nah, daerah manakah yang harus kita arsir? Lihat berdasarkan tanda pertidaksamaan. Ini lebih besar, berarti daerah positif yang kita arsir. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu adalah X lebih kecil dari negatif 4. Nah, negatif 4 ke kiri kan lebih kecil. Atau dari 3 ke kanan, X lebih besar dari 3. Gitu. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor B. 3X kurangi 1 per X tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan contoh dari pertidaksamaan pecahan yang paling sederhana. Cirinya hanya ada dua kan? Ruas kanan sudah 0, ruas kirinya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kita harus mencari pembuat 0 sekarang. Pembuat 0. Dari pembilang terlebih dahulu. Kita tulis 3X kurangi 1, ini kan pembilangnya. Sama dengan 0, 3X, negatif 1-nya pindah ruas jadi positif 1, maka X 1 per 3. Gitu. Sekarang nilai X dari penyebut, berarti X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Ini kita kasih ciri, karena ini merupakan titik penyebut. Setelah itu, kita buat garis bilangan. Di kiri negatif 1, bulatannya kosong. Di kanan 1 per 3, dan ini bulatannya penuh. Kenapa penuh? Karena di soal menggunakan sama dengan. Nah, negatif 1, walaupun soalnya ada sama dengan, dia tetap bulatan kosong, karena merupakan titik penyebut. Selanjutnya kita ambil titik uji, dan yang paling mudah 0. 0 kan di sini ya posisinya. Tinggal kita bagikan nih, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti di posisi 0 negatif, ke kanan positif, ke kiri positif. Sekarang yang diarsir daerah mana? Yang negatif atau yang positif? Lihat di tanda. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti yang kita arsir adalah daerah negatif. Jadi, kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X-nya di antara negatif 1 sampai 1 per 3. Karena di 1 per 3 bulatannya penuh, maka kesini pun harus menggunakan sama dengan. Contoh soal nomor C.
3x kurangi 5 per x tambah 3 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini belum merupakan pertidaksamaan pecahan yang paling sederhana, karena ruas kanannya belum 0. Nah, oleh karena itu, 2-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Maka soalnya menjadi 3x kurangi 5 per x tambah 3 dikurangi 2. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita bertemu dengan operasi pengurangan pecahan. Karena 2 pun bisa menjadi pecahan, artinya 2 per 1. Operasi pengurangan atau penjumlahan pecahan bisa diselesaikan apabila penyebutnya sama, sedangkan ini penyebutnya beda. Kita samakan penyebutnya, berarti ambil x tambah 3, karena 1 dikalikan x tambah 3 kan x tambah 3. Setelah itu, x tambah 3 dibagi dengan x tambah 3, hasilnya 1. 1 dikali 3x dikurangi 5, boleh kita tulis 1 dalam kurung 3x kurangi 5. Dikurangi ya di sini, karena pengurangan. X tambah 3 dibagi dengan 1, hasilnya x tambah 3. Dikali dengan 2, maka boleh kita tulis 2 dalam kurung x tambah 3. Lebih besar sama dengan 0. Setelah itu kita operasikan 1 dikali 3x, 3x, 1 kali negatif 5, negatif 5. Nah, di sini negatif 2 dikalikan dengan x, maka hasilnya negatif 2x. Negatif 2 dikalikan dengan 3, hasilnya negatif 6 per x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Kita jumlahkan 3x dikurangi 2x, hasilnya x. Negatif 5 dikurangi 6, negatif 11 per x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang soalnya sudah menjadi soal pertidaksamaan pecahan yang paling sederhana karena ruas kanan sudah 0 dan ruas kiri sudah menjadi pecahan biasa. Berarti selanjutnya kita cari pembuat 0. Pembuat 0. Pembuat 0 penyebut atau pembilang terlebih dahulu, x kurangi 11 sama dengan 0, maka x sama dengan 11. Untuk penyebut x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Nah, ini kita kasih ciri. Nah, setelah itu buat garis bilangan. Karena negatif 3 lebih kecil dari 11, berarti negatif 3 di kiri dan bulatannya kosong, 11 di kanan. Bulatannya kosong atau penuh? Lihat ke tandanya. Di sini menggunakan sama dengan, berarti bulatannya penuh. Nah, cari titik uji, misalnya ambil 0. Kan boleh langsung seperti ini, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Simpan negatif di posisi 0, ke kanan positif, ke kiri juga positif. Karena yang diinginkan lebih besar dari sama dengan, berarti yang kita arsir adalah daerah positif. Nah, gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3, karena dari negatif 3 ke kiri, atau dari 11 ke kanan, x lebih besar dari 11. Dan jangan lupa menggunakan sama dengan, karena bulatannya penuh.